Jalan hidup memang tidak bisa ditebak. Ada yang lahir ke dunia dengan kondisi fisik sempurna dan ada yang lahir dengan segala keterbatasan. Tak semua manusia bisa lahir dalam kondisi fisik yang normal. Perjuangan yang berat harus dilalui oleh para difabel, bukan hanya berjuang dengan keterbatasan fisiknya semata, namun juga menghapus stereotip disabilitas, sebab tidak bisa kita pungkiri diskriminasi disabilitas masih sering terjadi. Namun hebatnya, banyak dari mereka yang tidak menjadikan kekurangan fisik sebagai halangan untuk berprestasi. Keterbatasan itu justru dijadikan motivasi untuk berusaha lebih keras meraih mimpi. Bukan berarti dengan kekurangan yang dimilikinya tak membuat para difabel patah semangat. Mereka membuktikan keterbatasan fisik bukan halangan untuk berprestasi. Hasilnya pun luar biasa. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, seperti yang dilakukan Muhammad Abdi Faitur Rahman. Mereka tak mau dibebelas kasihani, tapi mereka bangun dan bangkit untuk berbuat sesuatu, berkarya serta bekerja. Berkarya dan bekerja di tengah keterbatasan rupanya tak menyurutkan semangat seorang Muhammad Abdi Faitur Rahman yang lahir tanggal 23 November 2004. Anak ketiga dari 5 bersaudara pasangan dari Johnny Ferry dengan Dwi Ningrum Setiani itu saat ini begitu viral di media sosial. Ia tidak saja memberikan kebanggaan untuk kota Bukit Tinggi sebagai daerah kelahirannya, namun siswa MTSN 1 Bukit Tinggi itu juga telah membanggakan Sumatera Barat bahkan Indonesia, karena Abdi salah seorang atlet yang tergabung dalam Indonesia Tim E Solo Winter Guard Internasional yang akan ikut bertarung di ajang lomba internasional dalam waktu dekat ini pada cabang lomba kontes Winter Guard Internasional di USA, Amerika Serikat. Assalamualaikum sahabat Bukit Tinggi Vlog. Kali ini kita mendatangi salah seorang dari adik kita yang bernama Abdi Faitur Rahman ya. Adik kita ini alhamdulillah sebagaimana berita yang sudah tersiar di Kota Bukit Tinggi itu mendapatkan kesempatan untuk dikirim ke tingkat internasional dalam perlombaan ini. Dalam perlombaan Colorguard tingkat internasional, namanya apa? Isolo Winter Guard Internasional. Isolo Winter Guard Internasional. Jadi perlombaan ini dilaksanakan di pusatnya di Amerika Serikat. Jadi adik kita ini alhamdulillah untuk Indonesia bersama temannya 8 orang akan mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Baiklah, sahabat Bukit Tinggi Vlog, mungkin kita perlu mengetahui apa trik-trik atau apa yang dilakukan oleh adik kita Abdi ini untuk bisa mencapai prestasi sampai saat sekarang ini. Baiklah, selamat siang Abdi. Selamat siang. Iya, mungkin Abdi bisa cerita nih. Ini sekarang nih prestasinya apa dulu nih? Kalau prestasinya mengawal ikut marching band itu sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD. Ya. Kalau dulunya di SD Al Azhar, sebelum megang Colorguard, megang pianika dulunya. Oh, pianika. Ya, habis itu baru pas kelas 1 SMP-nya baru megang Colorguard. Ya. Jadi Abdinya ikut Colorguard ini keinginan sendiri atau disuruh sama mama atau apa? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri.
Jadi dengan sendiri untuk ikut jadi color guard. Jadi Abdi sekarang dinaungi oleh apa? Marching band kadang-kadang naungan dari Bukit Tinggi, Pemkot Kota Bukit Tinggi. Pemkot kita kadang Pemkot Bukit Tinggi. Pemkot Bukit Tinggi. Jadi bisa Abdi ceritakan ini trik-triknya apa dulu nih supaya bisa memperoleh prestasi yang seperti Abdi ceritakan tadi. Sebenarnya asalkan kita latihan sungguh-sungguh pasti bisa kita. Dan optimis bahwa itu kita bisa melakukannya. Orang tidak percaya kepada kita nggak bisa melakukan itu tersebut. Oh begitu. Ya. Kalau dari orang tuanya gimana? Ada nggak seperti support yang Abdi? Alhamdulillah. Ada seperti apa? Mendukung Abdi, ngedoain Abdi, menyemangati Abdi dalam perlombaan ini. Oh ya, pokoknya orang tua itu mendukung semuanya. Misalnya Abdi latihan, itu orang tua selalu mendukung, membolehkan begitu ya. Jadi alhamdulillah Abdi di Sumatera Barat menjadi satu-satunya perwakilan ke tingkat internasional. Abdi sekarang sekolah di mana? Di MTSN 1. MTSN 1 Kota Bukit Tinggi. Kelas berapa? Sekarang kelas 9. Kelas 9. Mungkin Abdi di sekolah ini karena color guard ini kan termasuk ekstrakurikuler ya. Dalam marching band. Dalam marching band. Ya, ini mengganggu nggak ke sekolahnya? Alhamdulillah tidak. Tidak ya. Jadi alhamdulillah Abdi ini kegiatan color guardnya ini tidak mengganggu untuk pelaksanaan kegiatan belajarnya di MTSN 1 Kota Bukit Tinggi. Kalau Abdi ini nanti perlombaan ini untuk tingkat internasional ini tanggal berapa? Kalau untuk terakhirnya tanggal 18 Juli 2020. Nanti perlombaannya bentuknya apa? Kita ke Amerika atau bagaimana? Virtual, secara virtual dan secara virtual saja. Jadi kita nggak datang ke situ ya? Jadi kalau pesaing kita ini berapa seluruh berarti dunia ya? Iya, di dunia. Berapa jumlahnya? Seluruh dunia berarti dari setiap negara mengirim apa? Ada. Mengirim ya. Jadi setiap negara kemungkinan mengirim perwakilannya masing-masing ya untuk color guard. Mungkin sekian dulu bincang-bincangnya bersama Abdi. Kita doakan nanti pada tanggal 18 Juli nanti Abdi bisa mengirimkan video yang terbaik sehingga Abdi dapat memperoleh prestasi yang kita inginkan bersama. Baiklah sahabat Bukit Tinggi Vlog, saya wawancara dadakan dan Abdi sebagai adik atau narasumber kita pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Abdi yang tergabung dalam pemain color guard tim marching band Gita Jam Gadang Kota Bukit Tinggi itu meraih juara favorit. Hasil penilaian 6 orang juri nasional dan 125 juri lewat footlock dari komunitas color guard Indonesia. Bagaimana kisah inspiratif seorang Abdi dan bagaimana juga kiat dari kedua orang tua Abdi dalam membimbing Abdi selama ini? Yuk kita saksikan tayangan berikutnya lagi. Baik Bapak Ibu, sahabat Bukit Tinggi Vlog, tadi kita sudah berbincang dengan saudara Abdi. Sekarang alhamdulillah bersama kita sudah ada kedua orang tua dari Abdi, yaitu Bapak Joni Ferry dan Ibu Diningrum Setiani. Baiklah, kita langsung saja. Mungkin sharing atau bertanya-tanya mengenai apa kiat-kiat atau kenapa nih sosok Abdi bisa meraih prestasi sampai tingkat nasional yang kita dengar selama ini. Baiklah, kepada Bapak Joni Ferry dan Ibu Diningrum kami persilahkan. Silakan Ibu. Mungkin untuk sebagai motivasi dari kita sendiri. Untuk kondisi Abdi sejak dia lahir dulu sebetulnya kita sudah mungkin kita melihat dari secara fisik dia tidak ada masalahnya saja, ada
pertumbuhannya itu yang agak menjadi permasalahan. Jadi tulang kaki dan tangannya itu sebetulnya lemah. Dan kita sudah ada bayangan ini si Abdi ini bisa jalan atau tidak ya. Kita sudah sampai mengarah ke situ karena bukan apa-apa. Kita akan, kalau seandainya kita sudah ada pikiran di situ, pasti kita harus berbuat beberapa hal untuk bisa mengarahkan pertumbuhan Abdi atau perkembangan si Abdi ini bisa lebih baik lagi untuk ke depan. Dan pada saat itu kebetulan kita ada kuliah S2 dan kita di S2 dari Bandung, kita ada melakukan kontrol atau konsultasi ke rumah sakit Hasan Sadikin, dan di situ tidak ada permasalahan yang secara sampai dengan tes kromosom segala macam tidak ada masalah. Yang pada akhirnya ya sudahlah, mungkin apakah memang sudah garisnya siapin yang kita jalani. Hanya saja sampai dengan kondisi saat ini, sejak dulu dia waktu masih kecil kalau demam dia tidak bisa demamnya terlalu tinggi ya, jadi kita harus waspada terus karena kalau demamnya agak sedikit tinggi sedikit aja udah dia sudah langsung step ya sudah kejang-kejang. Jadi sampai tidak boleh sama dokter itu diberikan imunisasi, sama sekali tidak ada imunisasi untuk si Abdi. Dan pada saat dia masuk TK, mungkin sebelumnya dia mulai berjalan umur 2 tahun nih, umur 2 tahun, yang pada akhirnya sampai dengan dia masuk TK umurnya sekitar 5 tahun lebih lah. Dan dia masuk TK Al-Azhar yang di Jalan Lurus. Di situ berawal dari situ karena yayasan atau Al-Azhar itu dia memperlakukan anak-anak itu memiliki kelebihan semuanya. Dia tidak membedakan ini ada kekurangan ini apa. Jadi pada saat masuk pertama sampai mungkin setahun selama TK di situ, setiap datang pertama langsung bilang sama ibunya, Bu, nanti Abdi mimpin doa. Sampai dengan anak-anak yang lainnya itu ngiri. Jadi di sini kita menanamkan rasa percaya diri kepada anak agar walaupun dia memiliki kekurangan, tapi dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga dia bahwasanya kita ini tidak punya kekurangan, kita ini sama dengan yang lainnya. Kita bisa mempertunjukkan atau memperlihatkan bahwasanya kita itu punya kelebihan juga. Dari situlah sampai SD Al-Azhar yang di BAP mengikuti kegiatan marching band pertamanya mungkin drum band di Al-Azhar, sudah itu berkembang menjadi marching band. Dari situlah berawal dari karir atau prestasi si Abdinya ini melalui marching band itu berawal sampai dengan marching band kita Jamban. Mungkin itu cerita mengenai Abdi ya Bu Diningrum. Cuman mungkin dari orang tua sendiri khususnya mama itu bentuk supportnya apa itu? Kalau untuk support bagi Abdi sendiri, namanya kalau kita melihat secara fisik mungkin dia ada kekurangannya. Pada saat di sekolah mungkin kita tidak banyak tahu bagaimana. Hanya saja pada saat dia pulang ke rumah, kadang dia menangis, ada mungkin temannya usir lah apa memperlakukan dia karena dia memiliki kekurangan. Terus kita berikan motivasi terus semangat. Jangan pikirin orang berbuat seperti itu, tapi tunjukkan bahwasanya kita punya kemampuan lebih dari yang lainnya. Tunjukkan bahwasanya kita punya prestasi. Yang dari situlah mulai dia menanamkan diri bahwasanya saya harus punya prestasi, saya harus punya ini. Dengan kelemahan kita tunjukkan bahwa kita punya kelebihan itu. Mungkin disitulah dia tuh termotivasi, memiliki motivasi untuk menunjukkan bahwasanya saya itu berprestasi di sinilah kelebihan saya. Mungkin itu dari motivasi dari mama sendiri itu kan Abdi menjadi percaya diri baik ke sekolah maupun kegiatan-kegiatan di luar. Baik itu dari mama sendiri, ini dari papanya Abdi bagaimana? Mungkin dari sosok papanya ini apa yang diberikan ke Abdi supaya Abdi bisa berprestasi hingga kita dengar sekarang ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh mamanya, Abdi ini anak ketiga dari 5 bersaudara dan memang kita lihat punya potensi yang luar biasa. Kami melihat Abdi itu bukan membeda-bedakan anak dari yang 4 orang, tetapi memang menyamakan. Tetapi harus perlu kita lihat dari sisi yang sesungguhnya. Dari awal kita sudah menyiapkan diri, kita harus bisa membuat kepercayaan diri Abdi ini semakin naik, semakin tumbuh. Alhamdulillah ya.
Abdi menjadikan seorang anak yang mudah bergaul dan temannya banyak. Di suatu tempat kita pernah membawa Abdi dengan saudara yang lainnya. Itu Abdi itu seperti apa ya? Saya melihat memang idola ya. Kita bawa ke kolam renang banyak kenal, kita pun bingung. Jadi puncak Abdi ini bisa menjadikan sebuah prestasi yang diraihnya sekarang itu ketika kita masukkan dia di Al-Azhar. Di situ tuh Abdi itu di SD Al-Azhar itu, dan kami sering komunikasi dengan sekolah itu, dengan kepala sekolahnya, bahwasanya kita titipkan Abdi ini dan jangan berlakukan bahwasanya Abdi ini punya kekurangan. Nah, sehingga memang itu menjadi catatan di sekolah itu, dan memang kami pantau, dan Abdi apa saja aktivitasnya dia ikut. Kemudian yang menyangkut masalah marching band ini, tentunya dari TK SD dia sudah punya minat. Kemudian alhamdulillah karena kemampuannya di waktu SD dia diambil oleh Gita Jam Gadang. Awal-awal jadi persoalan, ya persoalan kenapa? Ya kan kita beranggapan prestasi itu kalau di anak-anak itu, di anak usia sekolah itu bukan saja di bidang akademik ya. Tetapi ada prestasi yang mungkin disebut sekarang eskul ya. Abdi talentanya ada di sana. Dan kita pernah menyuruh Abdi berhenti ya, ikut dalam Gita Jam Gadang ini. Tetapi dengan desakan dari seluruh pengurus, karena Abdi menjadikan sebuah ujung tombak, ikon ya. Abdi alhamdulillah kemana aja sudah ikut berlomba dan itu jadi sorotan. Ya. Kemarin waktu COVID-19 ini kan aktivitas dari Gita Jam Gadang kan tidak ada sama sekali. Tetapi kami heran, anak kita ini, Abdi ini tetap berlatih walaupun tidak ada kegiatan, dan ternyata dia mendapatkan sebuah informasi bahwasanya ada lomba virtual ya kali ini. Dan alhamdulillah pelatihnya ya Mas Gatot ya, Kakak Gatot namanya, dan Pak Nur Idris ya, yang menjadi sebuah motivasi bagi Abdi, karena Bapak Nur Idris ini selalu komunikasi dengan kami, dan bahkan kadang-kadang kita belak-belakan aja. Kalau enggak ada Abdi, Pak, ini Gita Jam Gadang ini hambar gitu ya. Walaupun memang sebagian orang mungkin menilai mungkin ya terserah ya, artinya yang kemampuannya Abdi. Dan saya merasa sebagai orang tua, perlakuan terhadap si Abdi tidak ada istimewa di rumah. Kita samakan dengan 5 bersaudara, tetapi dalam hal tertentu kami punya catatan khusus. Karena kami takut ya kalau Abdi terganggu kepercayaan dirinya, mungkin kita akan bermasalah ke depannya dengan masa depan. Yang lebih hebat lagi, Abdi bukan saja dengan talenta dia apa seperti itu. Kalau kita tanyakan dia mau jadi apa, dia tidak mau. Ya artinya mungkin kita akan menjadikan sebuah motivasi yang luar biasa. Abdi mau jadi dokter, Pak. Nah, artinya soalnya seperti itu, anak-anak yang sekarang seperti itu kan susah kesana. Nah, ketika Abdi masuk Jam Gadang ya, ada Marching Jam Gadang ini, disitulah baru Abdi memang betul-betul ingin melihatkan kemampuannya di sana, dan terbukti di mana-mana dia menjadikan sebuah sorotan, dan bahkan di Dewan Juri saja waktu ada lomba di Sumbar itu, di Padang itu menghampiri dan rasanya ya wawancara langsung, dan ingin membawa si Abdi ke Jakarta. Dan ada lagi yang dari luar Amerika membawa si Abdi. Nah ini saya rasa harapan kita sebagai orang tua tentu bagaimana Abdi ini ya tidak saja berpotensi dalam bidang apa ini, tentu menjadikan sebuah motivasi juga dari anak-anak yang mungkin lebih beruntung daripada si Abdi dengan sisi yang lain ya. Tapi kita tidak akan mempertajam persoalan itu ya. Alhamdulillah saya lihat Abdi di pergaulannya baik dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sini ya enjoy saja dan tidak ada persoalan. Memang betul apa yang disampaikan Panas, suatu saat berbicara persoalan itu pernah ya, namanya dia semakin hari semakin paham dan dia ingin mengetahui dirinya. Jadi tidak ada terlepas dari motivasi kita berkeluarga dengan saudaranya. Kemudian ada beberapa orang-orang penting yang ada di dalam hidup si Abdi ya, khusus dalam karirnya ini ya. Mulai dari SD dulu ya, saya lupa nama kepala sekolahnya ya, Pak Habibie ya, yang selalu support ya. Kemudian ya Pak Leo, kemudian ada pelatih yang dari Medan itu berapa orang, bahkan mau datang ke rumah ini melatih sendiri Abdi gitu kan ya. Kita pun bingung ya. Jadi kemudian Abdi dan tanpa mengenal waktu dia latihan sendiri.
kan kita selaku orang tua, Abdi hari panas sudah nanti, tapi dia gigih. Dan untuk yang kita banggakan lagi, Abdi itu latihan tidak ada yang mengarahkan, dia selalu yang punya punya keinginan. Dia direkam, dia taruh kursi, kamera ditaruh di kursi, dia rekam sendiri. Yang video pertama itu karena kita kerja, semuanya kita kerja, jadi HP itu ditaruh di kursi. Mungkin dia latihan berapa kali, terus akhirnya dia dari situlah video pertama kali untuk ikut lomba masuk, akhirnya masuk 12 besar. Yang pada akhirnya yang merekam kedua tuh yang teman-temannya di lapang ganteng, baru yang dengan temannya. Yang pertamanya awalnya dia sendiri. Luar biasa, main sendiri, rekam sendiri, kemudian upload sendiri. Ya ini hasilnya, kita pun bingung, juara apa ini? Juara ini Pak. Dan semua orang mengapresiasi, ya artinya memang prestasi ini kalau kita kaji-kaji kan memang menjadi istimewa buat si Abdi ya. Artinya buat kami sendiri maupun buat sekolahnya sendiri, memang dulu sekolahnya agak sedikit agak sedikit kurang respon dengan ya sehingga kita pernah suruh keluar dari kita jam kadang, kemudian masuk lagi, dan akhirnya Abdi jadi pelatih di sekolah itu. Ada melatih khusus untuk main flag itu, namanya itu. Ya. Nah, kemudian Abdi masuk lagi dan dapat prestasi, ya alhamdulillah. Secara sekolah daerah kita ya secara terbawa nama, dan sekarang Abdi alhamdulillah mudah-mudahan mendukung kita juga semua ikut di ajang internasional untuk ya dengan cabang yang sama Color Guard ini. Sudah dikirim ya videonya sudah dikirim. Bahkan ini kita bikin spesifiknya lagi, kita mengambil viewnya di kantor Balai Kota Pemkab Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi respon juga bagi pemerintah Kota Bukit Tinggi. Promosi juga ya. Pemerintah kota. Ini di mana ini? Mungkin Bapak Ibu itu kan kita sudah dengar ini, berarti kan walaupun mungkin Abdi dalam tanda kutip memiliki sedikit kekurangan, berarti dukungan dari semua pihak itu sangat membantu kepada perkembangan Abdi tentunya. Contohnya dari tenaga pendidikan, dari keluarga, dari lingkungan. Jadi mungkin tidak ada anak yang memiliki pasti semua anak memiliki prestasi dan kelebihan. Baiklah, Bukit Tinggi Vlog, sekian wawancara kita kepada kedua orang tua dari Abdi. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Muhammad Abdi Faitur Rahman. I'm from Indonesia. I will take a solo double guard WDI 2020 in scholastic class.